Hai, welcome to Artocles. Kasus kita hari ini aneh, unik, tapi nyata, dan yang pasti bisa bikin kita geleng-geleng kepala dari Asia Tenggara lagi. Ni Chi Pham adalah seorang wanita asli wilayah Bien Hoa, negara Vietnam, yang sudah lama menggeluti dunia kecantikan, khususnya perawatan salon. Karena emang dulunya setelah lulus SMP, bukan melanjutkan SMA, namun kursus salon ngikut bibinya, agar langsung punya skill untuk bisa nyari uang. Udah bolak-balik pindah kerja sejak usia 17 tahun, sampai kemudian di usia 38 pada tahun 2014, dia menjadi beautician di klinik kecantikan sekaligus jadi reseller untuk produk skincare yang ditawarkan oleh dokter tempatnya bekerja. Walaupun bertugas untuk bikin glowing dan cantik, namun perjalanan cintanya tidak secantik pekerjaannya. Sampai usia 40 sama sekali belum menikah dan selalu gagal tiap kali hubungannya dengan pria, hampir ke pelaminan. Banyak yang bilang bahwa Ni Chi pribadi yang sangat polos dan gampang bingung. Kalau diajak kencan, kayak nggak tahu mau ngapain. Tiap kali dikecup bibirnya sama pacar, sering jijian bahkan sampai muntah. Padahal mah enak ya, kok bisa ada yang seperti itu? Banyak loh para mantannya cerita bahwa susah mau ngajak mesra-mesraan sama Ni Chi karena dia kaku, nggak romantis, kayak nggak niat pacaran. Misalnya dipegang dada atau pahanya saat berduaan, pasti langsung merinding dan kabur. Cowok yang tadinya udah tegang jadi letoy lagi, lawong digituin. Akhirnya dia ngejomblo sampai tua. Pada Februari 2017 saat berulang tahun ke-41, ternyata Ni Chi dideketin oleh seorang duda yang juga pengusaha bahan bangunan bernama Bacho Tuan. Pria ini kalem serta pendiam. Istri terdahulunya sudah meninggal karena tenggelam. Punya dua anak bernama Tula dan Brian usia 23 dan 18 tahun. Terbilang sebagai keluarga yang harmonis, bahkan saat Bacho udah tahu sifat Ni Chi yang sulit diajak mesra oleh lelaki, tetap aja dideketin. Mereka pun udah kenal sejak 11 tahun lalu, bahkan beberapa kali juga putrinya Bacho perawatan wajah di tempat Ni Chi kerja. Dan mereka sangat setuju saat mengetahui ayahnya dekat dan berniat untuk menikahi perempuan tersebut. Karena kalau diajak ngobrol ya selalu nyambung, suka juga ngasih nasihat menyemangati bagi Tula dan Brian yang sudah tidak punya ibu lagi. Nyatanya 6 bulan setelah berpacaran, Ni Chi menolak ajakan nikah Bacho karena takut kehilangan kesuciannya. Ya maksudnya emang aneh sih kok bisa begitu. Mereka pun putus dalam masa waktu 2 bulanan tanpa komunikasi. Hingga akhirnya putri sulung Bacho mencoba merayu dan ngasih semangat gimana caranya agar perempuan itu mau jadi ibu tirinya. Gak usah pikirin banyak hal, pikirin aja bahwa mereka akan menjadi keluarga yang utuh, saling dukung, dan menikmati waktu bersama sampai tua. Apalagi Ni Chi kan udah gak muda lagi. Tetangga tiap hari nanyain, kapan nikah, kok gak laku-laku? Bolak-balik dia juga curhat sama orang tuanya, berharap segera punya pendamping. Kalau yang muda-muda banyak yang mau kondo, mending sama Bacho yang kalem dan gak neko-neko. Akhirnya sejak November 2017, baikan lagi keduanya, namun Ni Chi masih mengumpulkan keberanian untuk kawin dan membuka hati. Soalnya banyak juga tetangga yang ngoceh, palingan Ni Chi cuma ngejar harta Bacho doang. Makanya maju mundur niatan karena dia nggak seneng dibilang sebagai cewek yang cuma modal cantik. Pengen diakui juga sebagai wanita yang modal pintar serta tidak matre. 7 bulan kemudian di bulan Juni 2018, ternyata Ni Chi minta putus lagi saat ada yang nakut-nakutin dia bahwa dulu istri pertama Bacho itu meninggal karena direndam sama suaminya sampai tenggelam. Ini bikin perempuan itu nangis dan membatalkan segala persiapan nikahnya yang udah 80%. Sampai Bacho pun mencari orang yang udah menfitnahnya dengan ancaman akan dilapor polisi tentang berita bohong yang menakuti calon istrinya Ni Chi yang jelita dan berbodi gitar Spanyol. Berhasil sih didatangkan dan oknum yang cerita itu langsung minta maaf dengan alasan cuma bercanda doang. Makanya perlahan jalinan asmara mereka pun nyambung kembali, terkhusus saat kedua anak Pak Bacho memohon agar Ni Chi mau sesegera mungkin menikahi ayah mereka. Akhirnya berhasil juga dan terjadilah perkawinan dengan resepsi sederhana di Taman Tam Hiep pada hari Rabu 19 September 2018 saat usia Ni Chi 42 dan suaminya 51 tahun. Nggak banyak yang diundang karena Pak Bacho malu ya udah umur senja dan ini kan pernikahan yang kedua, takut dikira tua-tua keladi.
Channel Mabar Kriminal memang selalu memberikan hal baru yang seru serta menegangkan untuk bisa kamu nikmati saat menjelajah semua video yang tersaji di sana. Bukan hanya video panjang, yang short juga udah membuktikan kelas kasus yang worth it untuk disimak dengan serius. Konflik mendebarkan serta penyajian editing yang ciamik tentunya akan menambah pengalaman menikmati channel kriminal yang jadi pilihan untuk di-subscribe sama kita semua. Upload 3 kali dalam seminggu dengan runutan menyajikan cerita nyata spektakuler. Siap menggelitik rasa penasaran kalian? Habis nonton kasus ini, langsung let's go menuju channel unik dan seru Mabar Kriminal. Seperti biasa, silahkan diceki-ceki di bawah untuk mempermudah masuk ke channel seru tersebut. Sekitar jam 7 malam setelah resepsi nikah sederhana tersebut, ternyata Pak Baco dan Nici kembali ke rumahnya cuma berdua aja untuk menikmati malam pertama. Kedua anaknya memilih untuk nginap di rumah bibi mereka dekat Tamhiep tadi karena nggak mau ganggu kemesraan orang tuanya. Tibalah pasangan ini di rumah utama di Jalan Trunguyen area Bien Hoa sekitar jam 10 malam. Lalu mandi dan bersih-bersihlah sebelum akhirnya naik ke atas ranjang. Awalnya semua manis dan tenang karena Baco ini ngajak ngobrol yang lucu-lucu dulu agar istrinya ngerasa nyaman dengan keadaan. Sampai kemudian lelaki itu coba mendekatkan wajahnya pada muka sang istri yang langsung dengan refleks digampar sama Nici dengan alasan nafas Baco bau naga. Makanya lelaki tersebut masuk kamar mandi lagi untuk menyikat gigi, pakai mouthwash, lalu menghisap permen rasa mint supaya istrinya tidak terganggu. Setelahnya dengan menutup mata, ternyata Nici mau ya meladeni sang suami dengan menyambut kecupannya secara perlahan. Hal yang mengagetkan terjadi saat dengan lembutnya Baco menggiring tangan istrinya untuk menyentuh bagian anunya, hingga langsung ya bikin Nici menarik tangannya. Dia terduduk di kasur untuk menghela nafas yang kemudian dipeluk dari belakang oleh suaminya yang mencoba menenangkan dan ngasih kata-kata mesra supaya sang istri tidak tantrum. Tarik nafas dan nikmati aja setiap momennya, karena ini memang kan bagian dari pernikahan. Nici segera menutup matanya kembali, menyatukan kedua tangannya lalu berdoa selama 2 menitan sebelum akhirnya mulai berbalik badan untuk memeluk sang suami. Sampai beberapa detik kemudian dia teriak keras sambil lari keluar kamar. Baco merayunya agar masuk lagi dan jangan berisik karena udah mau tengah malam. Tapi badan Nici bergetar hebat, rambutnya berantakan dan matanya melotot seakan gak percaya dengan apa yang baru dilihatnya dari balik celana sang suami. Dia ambil sweaternya lalu kabur keluar rumah tanpa berkata apa-apa. Baco makin bingung tapi ragu untuk mengejar. Takutnya Nici malah nekat teriak lebih keras di jalanan kalau dia ngikut. Makanya lelaki itu langsung nelpon adiknya yang tinggalnya nggak jauh dari sana, bernama Bol Tom Toan usia 46 tahun, yang disuruh cari Nici ke rumah orang tuanya yang berjarak sekitar 6 km lah dari kediaman Baco. Bol Tom pun bangun dan menggunakan sepeda motornya menuju ke rumah Nici, tapi beliau nggak ada di sana. Bahkan kemudian didatengin ya ke klinik tempatnya kerja juga udah tutup dan nggak ada tanda-tanda Nici berada di dalam klinik tersebut. Nyatanya Nici dengan tangis berderai mendatangi kediaman sahabatnya yang bernama Datin Tuyen usia 43 yang kaget kok bisa-bisanya Nici itu ninggalin Baco di malam pertama. Bahkan Datin bersama suaminya terus saja membujuk agar perempuan itu pulang untuk minta maaf pada Baco. Kalau belum siap untuk berhubungan badan ya tolak aja. Jangan jadi kayak bocah begini tengah malam lari-larian sana sini kakinya nyeker penuh lumpur bikin orang takut. Namun Nici bilang dia kayaknya nyesel deh udah nikah sama Baco. Bukan masalah malam ini nggak mau diajak bercumbu, tapi sepertinya bakal nggak mau selamanya. Dia kaget dan takut banget ngelihat burung suaminya berukuran jumbo yang bener-bener di luar dugaan. Bahkan cara dia mendeskripsikan pada Datin mengenai anunya Baco tuh rada bikin geleng kepala, kayak monster gedenya. Ya Datin sama suaminya jadi bingung mau ketawa atau kasihan. Maksudnya, ukuran punya manusia sebesar apa sih sampai Nici trauma kayak abis ngelihat setan. Datin pun ngasih kekuatan dan kata-kata motivasi agar perempuan itu bisa tenang dan jangan gegabah minta cerai di hari mereka nikah. Ini tuh proses dalam berumah tangga, kadang sakit, kadang enak, kadang sakit-sakit enak. Lah gimana lagi kalau ngelahirin anak, bakalan lebih pedih.
Pokoknya selama berjam-jam, Datin meyakinkan sahabatnya supaya pulang, sampai diajari loh cara dan posisi yang mungkin nggak terlalu menyiksa bagi wanita perawan seperti Nici untuk berhubungan. Sampai kemudian suasana mulai tenang ya, nafasnya udah teratur dan giginya tidak digemeretekin lagi. Akhirnya Datin menghubungi Baco yang langsung menyuruh adiknya menjemput Nici dengan sepeda motor. Sesampainya di rumah, sebenarnya Boltom menyuruh abangnya untuk menahan segala nafsu malam pertama, supaya istrinya nggak kabur lagi. Disetujui sama lelaki itu dengan berjanji pada Nici di hadapan adiknya, bahwa tidak akan terjadi apa-apa di kasur malam ini. Bahkan kalau mau, biar sang suami tidur di kamar belakang atau sofa depan aja, seandainya takut diapa-apain. Boltom pun pulang, dan beneran Baco tidur di sofa, sementara Nici dalam kamar sendirian, namun tidak menutup pintunya. Menjelang pukul 2:20 dini hari, jadi udah masuk ke hari Kamis tanggal 20 September 2018, ternyata perempuan tersebut memanggil-manggil nama suaminya yang bikin Baco terbangun, lalu masuk kamar untuk melihat keadaan sang istri. Nici malah menyuruhnya tidur di kasur sebelah dia. Gak apa-apa kok, biar sekalian belajar tidur di samping suami. Baco pun naik dan telentang di kasur tanpa berani menyentuh istrinya. Tapi kemudian Nici berbisik sambil minta maaf atas sikap tantrumnya tadi sembari memegang dagu si suami. Malah wanita itu mulai mendekat dan mengecup kening Baco sambil berkata, "Aku mau belajar jadi istri yang baik, mengabdi dan melayani suami." Sampai dengan mendadak tangan Nici mulai menggerayangi seluruh tubuh suaminya, lalu berteriak keras saat menyentuh bagian anu Baco. Dia mengambil pisau dapur yang dari tadi disembunyikan di bawah bantal, kemudian menghujamkannya ke tubuh Baco sebanyak-banyaknya sampai lelaki itu tidak bergerak sama sekali. Nici keluar rumah dan menjerit, sampai tetangga bermunculan dan menolong Baco yang sudah terluka parah. Bersama-sama sempat yang ngebawa ke rumah sakit Dongnai, yang ternyata beliau cukup kuat menahan segala hujaman dari pisau. Bahkan sejam kemudian keluarga dan polisi pun datang dan masih sempat bercerita mengenai kejadian di malam pertama bersama sang istri. Sampai menjelang subuh sekitar jam 5 pagi, jadi 2 jaman setelah diserang Nici, baru Pak Baco menghembuskan nafas terakhir di ruang UGD. Tentunya keterangan yang sempat diceritakan oleh Baco sangat sesuai tanpa ditambah-tambahin, karena sinkron dengan keterangan yang disampaikan oleh adiknya Boltom serta sahabat Nici sendiri, yaitu Datin beserta suaminya. Bahkan Datin jadi ngerasa nggak enak hati nyuruh Nici pulang tadi malam, padahal udah punya firasat aneh saat perempuan itu bolak-balik minta cerai sekarang juga, sebab yakin gak bakal sanggup ngelayani suaminya sampai kapanpun. Ditunda malam ini berhubungan badan, pasti besok atau besoknya lagi si Baco bakal minta jatah sebagai suami. Jadi buat apa dipertahankan jika Nici udah parno sendiri ngelihat kejantanan sang suami. Dia nyerah karena bagaimanapun berhubungan dengan lelaki adalah hal yang menjijikkan dalam pikirannya. Aneh gak sih? Ya aneh lah, kok ada perempuan begitu. Soalnya berdasarkan keterangan dokter kepolisian yang memeriksa kesehatan Nici di minggu selanjutnya, sama sekali wanita tersebut gak punya trauma masa lalu yang berhubungan dengan pria. Gak ada yang pernah menggagahi ataupun menyakiti secara fisik. Entah apa yang terjadi sama Nici sampai mereka hanya memvonisnya memiliki penyakit genofobia, yakni rasa takut untuk bersetubuh. Nici juga mengaku ya di persidangan bahwa di malam kejadian, dirinya tuh udah stres sendiri bagaimana melanjutkan rumah tangganya yang baru berjalan beberapa jam. Ragu dan bingung, karena pasti dan yakin gak akan bisa meneruskan ini semua. Mau taruh di mana mukanya kalau baru sehari kawin udah minta cerai. Dia akan menyakiti hati Baco, menyakiti hati anak-anak tirinya yang sayang sama dia, menyakiti orang tua serta mertua. Pokoknya semua yang gak akan bisa bikin hati tenang seumur hidup. Makanya saat melihat suaminya tertidur di sofa depan kala itu, Nici menuju dapur untuk ngambil pisau, berniat menghabisi sang suami di ruangan depan. Tapi ragu dan malah memanggil Baco masuk ke kamar. Wanita itu masih ngasih kesempatan sama dirinya sendiri. Siapa tahu kalau nyentuh Baco kali ini bisa bikin cinta atau nafsu. Nyatanya tetap aja takut, ngeri dan jijik. Langsung dia keluarkan pisau tadi dan langsung menyerang sang suami yang cuma memandangi sambil tersenyum tanpa memberi perlawanan. Parah banget ya.
Sang pengacara Lebin kemudian mengusahakan agar Nietzsche bisa dapat keringanan sebab yang terjadi berhubungan dengan kelainan yang diderita. Mana ada si perempuan punya sifat begitu pada suaminya kalau bukan karena gejala gangguan jiwa. Harusnya menjadi pertimbangan jaksa dan hakim untuk memberi hukuman sebab Nietzsche nggak punya catatan kriminal. Dia hanyalah wanita rapuh penuh ketakutan yang berusaha sebisa mungkin mendapatkan cinta sejati. Uniknya pihak keluarga dari Baco pun menerima keadaan ini dan tidak menuntut berlebihan dengan apa yang terjadi. Pada ikhlas aja. Makanya per hari Senin 25 Maret 2019, Hakim di Pengadilan Tinggi Provinsi Dong Nai menyatakan Nietzsche Pham bersalah atas tindak kejahatan tingkat 2, yakni penyerangan yang menghilangkan nyawa suami di hari pernikahannya. Dia menerima vonis 15 tahun kurungan dan boleh bebas bersyarat setelah menjalani hukuman minimal 10 tahun penjara. Nietzsche juga diharuskan mengikuti beberapa pemeriksaan kesehatan untuk memulihkan segala sindrom serta trauma guna membantu menenangkan jiwanya. Bagaimana menurut kamu? Apakah sebenarnya yang dialami oleh Nietzsche adalah penyakit atau dia cuma pura-pura aja karena sampai sekarang statusnya masih menjadi ibu tiri bagi 2 anak Baco? Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir, atau udah sering mampir, tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe, dan juga dinyalain notifikasinya. Supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokles, S-nya 2. Dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.